Adi Kurniawan dari jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dari tim 2 KKN Undip 2022. Halo, perkenalkan, saya Karel Pandungan Numantoruan, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dari tim 2 KKN periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Arjawiyatama dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Gestor Septian dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, KKN Tim 2 Undip periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Agus Desno, saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat. Saya dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2021-2022. Melalui survei yang telah saya lakukan, ada dua permasalahan yang saya ambil. Yang pertama adalah permasalahan mengenai lingkungan yang berdempet-dempet dan juga sempit. Nah, yang kedua mengenai adanya pemborosan listrik yang terjadi di wilayah-wilayah RW 10 Sariharjo ini. Nah, oleh karena itu saya mengangkat dua program kerja. Yang pertama adalah program kerja mengenai alarm pendeteksi kebakaran, di mana ini menanggulangi dari permasalahan pertama, di mana karena rumah yang sangat sempit ini mengakibatkan jika nanti terjadi kebakaran akan sangat mudah menyambar satu rumah ke rumah yang lain. Lalu yang kedua, untuk permasalahan pemborosan listrik, saya mengangkat program kerja yaitu berupa sosialisasi hemat energi listrik, di mana sosialisasi hemat energi listrik ini akan mengangkat bagaimana cara untuk menghemat energi listrik sehingga pemborosan energi listrik tidak terjadi secara terus-menerus. Menurut survei yang saya dapatkan dari Kampung Sariharjo RW 10, yakni ada dua hal hambatan, yaitu yang pertama tentang pendidikan dan yang kedua tentang ekonomi yang kurang. Jadi di Kampung RW 10 Sariharjo itu banyak sekali warga-warga yang berekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu, saya dari jurusan Informasi dan Hubungan Masyarakat, saya menciptakan dua program, di mana program yang pertama ialah tentang betapa pentingnya kualitas pendidikan di Desa Sariharjo RW 10. Dan yang kedua tentang berbagi, yang saya akan mengambil judulnya di mana berbagi menumbuhkan empati, dengan tujuan dengan saya memberikan program tersebut warga-warga dengan ekonomi yang mampu dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk warga yang berekonomi kurang mampu, agar menciptakan suasana yang guyup dan rukun serta harmonis. Dengan disahkannya Permendagri nomor 73 tahun 2022, saya merasa perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan ini, karena aturan ini merupakan dasar hukum bagaimana nama seseorang dapat dicatatkan dalam dokumen kependudukan. Selain itu, dalam survei yang saya lakukan, terdapat beberapa remaja yang melakukan aktivitas judi online. Hal ini saya rasa perlu untuk disosialisasikan, mengingat judi online adalah suatu hal yang dilarang dalam aturan hukum Indonesia. Dari survei yang saya lakukan di Desa Sariharjo, memang masih terlihat masih banyak sampah yang berceceran di antara rumah-rumah warga. Maka, saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Undip, saya berusaha untuk mensosialisasikan kepada warga Sariharjo mengenai akibat hukum yang dapat diterima oleh para pelaku yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, saya juga mempunyai program, yaitu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini saya lakukan dengan melihat banyaknya masalah yang dialami orang, terutama masyarakat yang kurang mampu, sehingga saya mencoba untuk menjelaskan bahwa masyarakat yang kurang mampu tersebut dapat untuk memperjuangkan haknya di dalam hukum. Dalam survei saya di desa ini, saya mendapatkan desa ini tingkat kebersihannya masih rendah dan harus ditingkatkan lagi. Contohnya adalah kebersihan jalan, kemudian tingkat pembuangan sampah yang belum memadai. Kemudian maka dari itu saya ingin mengadakan program sosialisasi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, dalam survei saya menemukan banyaknya kasus kehamilan di luar nikah. Sehingga saya ingin mengadakan sosialisasi mengenai edukasi tentang seks bebas dan menyimpang kepada remaja dari Desa Sariharjo ini.
Potensi yang kami dapatkan menurut hasil survei dan diskusi dari kelompok kami ialah yang pertama, lokasi yang strategis, di mana Kampung Sariharjo RW 10 Kelurahan Ungaran ini lokasinya sangat strategis. Strategisnya karena yang pertama, Kampung Sariharjo dekat dengan fasilitas-fasilitas umum seperti terminal, serta ada fasilitas pendidikan dekat dengan sekolah-sekolah, dan yang ketiga ada dekat dengan kantor seperti pemadam kebakaran, Basarnas, dan lokasinya sendiri pun dekat strategis dengan pasar Ungaran, di mana di Kampung Sariharjo RW 10 tersebut banyak sekali UMKM kecil, pedagang-pedagang kecil yang dimana dengan dekat dengan pasar Ungaran dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan pokok UMKM tersebut. Dan yang terakhir, sumber daya manusia remajanya banyak sekali, maka dari itu dengan banyak remajanya dapat meningkatkan kesejahteraan dari Kampung RW 10 Sariharjo Kelurahan Ungaran itu sendiri, serta dapat meneruskan program-program dari orang-orang yang tertua dahulu.
adik-adik yang bisa melaksanakan KKN di wilayah RW 10, yang mana warga RW 10 Cisemut sangat berterima kasih apa yang telah dibantu berusaha mungkin fisik atau secara penyuluhan bersifat sosial, sangat membantu sekali dari adik-adik semua atas kerja kerasnya. Semoga nanti juga mendapat nilai yang terbaik, ya, mendapat nilai yang terbaik nanti di mata kuliah nanti. Saya Adi, perwakilan remaja Sariharjo RW 10, menyampaikan pesan dan kesan untuk mas-mas KKN dari Undip. Dengan adanya mas-mas KKN dari Undip, saya mendapatkan banyak ilmu baru yang berguna bagi saya dan teman-teman remaja Sariharjo RW 10. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada mas-mas KKN Undip karena mas-mas KKN Undip telah membantu beberapa kegiatan warga Sariharjo RW 10.